Muslims upset from Christian Prince. And the Muslims today, they are going to teach us a lesson about dignity and how to talk, how you can be Christian. How dare you to call yourself a Christian, but yet you say the word vagina. This is Adnan Rashid, as I know his name. And he's upset. The dignity of a Muslim, he is schooling us. For you, from the warehouse of hell, the best of the hookers who are very good in all the skills of sex. We don't ever give details. And now he described to us that they are very beautiful to the point you will be crazy when you see their boobs and their vagina. Give me advice. Yeah, especially from Muslim Indonesia, most of them are gently, and it's if you're with your style, it's kind of harsh. It's harsh. It's hard for them to accept. Yeah, it's hard for them to accept. But how you teaching is excellent, but if maybe you must be a little low down your profile so Indonesian people can accept you and make a dialogue with you. No problem. And, all right, my friend. Anything else? That's all? And please slow down your tempo of English speaking, because most of Indonesian people are lacking of English skills. So you have to slowing down your tempo so they can understand. Yeah, but we have. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, sekalipun kafir musyrik membencinya. Salawat dan salam selalu buat junjungan mulia Nabi akhir zaman, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri." Quran Surat An-Nisa ayat 36, Rasulullah bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Teman-teman, sombong adalah salah satu sifat yang tidak hanya tak terpuji, namun juga menjadi salah satu sifat yang dibenci oleh banyak orang. Biasanya seseorang yang sombong itu membutuhkan pengakuan lebih dari banyak orang, sehingga mereka akan menunjukkan semua hal secara berlebihan. Kesombongan adalah musuh dari kebaikan dan kebenaran. Orang sombong tak dapat melihat kebenaran dan memahami kebaikan. Hindari sifat sombong, agar ketika terpuruk, kita bisa bangkit dengan kerendahan hati. Orang sombong merasa kebenaran hanya miliknya sehingga sulit menerima pendapat yang lain. Manusia sombong itu biasanya akan termakan sendiri oleh kesombongannya, dan waktunya akan ditentukan oleh Tuhan. Haritsah bin Wahab berkata bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang kasar, rakus, dan sombong." Kesombongan hanya akan membawa kita pada kehancuran. Kita harus belajar dari kisah iblis, teman-teman. Iblis itu hebat, namun karena dia sombong dan angkuh, merasa diri lebih baik dari Nabi Adam. Akhirnya dia diusir dari surganya Allah. Allah berfirman, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Quran Surat Al-A'raf ayat 13. Teman-teman, seorang mukmin dikehendaki Allah dan Rasul-Nya untuk selalu rendah hati, tidak merasa lebih baik daripada orang lain, dan menghargai manusia lainnya. Allah berfirman, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan." Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Berikut coba kita perhatikan penjelasan ulama kita terkait masalah ini. Saking banyaknya dosa, susah berbuat baik. Bukan aman dari dosa, saking banyaknya dosa, susah berbuat baik. Sebab aturan itu sederhana dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis. Baik itu semua berlawanan. Baik lawannya buruk. Baik sumbernya takwa, buruk sumbernya nafsu. Gak akan pernah ketemu. Kalau antum baik, maka antum akan terbiasa dengan kebaikan. Yang buruk itu akan turun. Orang yang sering berkata baik akan sulit mengucapkan kosakata yang kotor. Silahkan cek, antum gak pernah berkata kotor, baik aja. Begitu mau keluar yang kotor, gak bisa, Pak. Susah. Sebaliknya, orang-orang yang kotor, kata-katanya kotor, itu kalau bicara baik jadi aneh. Karena teko hanya akan mengeluarkan isi tekonya.
Kalau dia baik, maka yang keluar akan baik. Makanya orang-orang mulia itu ketika dicela, dia sulit menemukan balasan celaan. Mencela yang sudah tercela, buang-buang energi. Makanya yang keluar tuh saking susahnya, dia cuma diem, sabar, baik. Lain, ya. Tapi kalau yang isinya memang kotor, kalau antum buruk, yang baik itu akan rendah. Makanya hal yang paling mudah rumusnya kembalikan pada hadis Nabi. Tadi kan antum katakan dia sulit berbuat baik, padahal dia merasa aman dari dosa. Kebalik cara berpikirnya. Karena kata Nabi, al-imanu yazidu wa yantaqis, yazidu bit-ta'ah wa yantaqisu bil ma'siyah. Iman itu naik turun, naik dengan ketaatan. Taat itu bentuknya amal soleh. Jadi kalau iman antum sedang kuat, amal soleh enak dilakukan. Gampang kalau ingin mengukur iman. Ini iman saya sekarang sedang kuat nggak nih? Gimana levelnya? Maka cek lewat amal soleh. Makanya iman dalam Al-Quran sering disandingkan dengan amal soleh. Walas innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus salihat. Iman disandingkan dengan amal soleh. Quran surah 103. Apa detil amal soleh itu? Banyak. Setiap ada kata iman, setelahnya amal soleh. Ini artinya kalau orang sedang tidak mau mengerjakan amal soleh, itu sedang banyak dosa, banyak maksiat, sehingga tersekat. Nih, keburukan itu seperti sekat. Di hadis itu disebutkan nakta sauda, titik hitam. Kalau kebanyakannya bukan hitam lagi, nutup begini, cawan hati nih, nutup begini. Jadi semua panggilan-panggilan kebaikan nggak tembus. Kalau maksiat masih ringan-ringan, kecil, penutupnya halus begini tuh. Jadi kalau misalnya ada yang pengen masuk, air masih bisa ngerembes, netes. Masih kedengaran, masuk telinga kanan, keluar kiri. Tapi maksiat lagi, mulai agak keras lagi, nutupnya seperti ini. Tuh, masih ada bunyi, ada bisikan-bisikan hati. Tapi kalau sudah maksiat banyak begini, susah tembus. Masukin ini nggak bisa, spidol nggak bisa, macam-macam nggak bisa. Jadi kalau sudah begini, khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim. Teman sekalian, cek. Kalau yang seperti ini itu yang bahaya. Yang paling bahaya adalah jika seseorang sudah aman berbuat maksiat, merasa tenang dengan maksiat. Bahkan kalau sehari nggak bermaksiat, gelisah jiwanya. Ini berbahaya. Itu namanya istidraj. Istidraj itu adalah pembiaran dari Allah. Saking tidak enggannya orang ini berubah, enggan dia. Allah sudah beri petunjuk, dia nggak mau, dibiarkan oleh Allah supaya banyak berbuat dosa terus untuk menikmati lipatan azab akhirat. Itu yang paling berbahaya. Dia ada tingkat orang kalau tidak berbuat dosa itu nggak enak. Kalau dosanya nggak bagus, itu tidak menarik. Karena jiwa takwanya ketutup, suara-suara hatinya udah nggak ada. Ya, jadi nggak bisa istafti qalbak itu udah nggak bisa. Tanya hatimu nggak bisa karena jiwa takwanya ketutup oleh maksiat, nggak bisa keluar. Yang keluar nafsu. Ya, sedangkan takwa itu kan dorongan malaikat, nafsu dikerjai oleh setan. Sedangkan yang diciptakan dengan nafsu itu hewan. Makanya wajar kalau perilakunya lebih daripada hewan. Lebih